Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa mengkaji bersama kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada tema yang kedua, yaitu tema tentang tohara. Di dalam tema tohara ini ada beberapa poin yang akan kita kaji bersama. Yang pertama adalah alamatul bulugh, tanda-tanda seseorang dikatakan baligh. Ada berapa tandanya? Di dalam kitab ini disebutkan alamatul bulughi salatun. Tanda-tanda baligh ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa'asyrata sanah fi dzakari wal unsa. Sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Lalu, bagaimana kalau sebelum 15 tahun sudah mimpi basah, dan bagi perempuan sebelum 15 tahun sudah haid? Maka itu masuk pada tanda yang kedua, wal ikhtilam fi dzakari wal unsa litis isinin, atau mimpi yang menyedihkan basahnya pakaian, atau mimpi yang mengakibatkan keluarnya sperma dari perempuan maupun laki-laki yang sudah mencapai umur 9 tahun lebih. Yang ketiga, wal haidu fil unsa litis isinin, dan haid bagi yang wanita atau bagi anak perempuan yang sudah cukup 9 tahun. Jadi di sini tanda-tanda seorang dikatakan baligh itu ada 3. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud di sini adalah ketika laki-laki atau perempuan ini tidak mimpi basah hingga umur 15 tahun. Jadi karena mungkin masih lingkungannya masih baik, masih alami dan sebagainya, atau bahkan karena tidak tahu hal-hal yang menjadikannya dia mimpi basah, maka dia akan biasa-biasa saja hingga umur 15 tahun, bahkan hingga umur-umur selanjutnya. Nah, ini maka batasan umur ini adalah batasan terakhir. Jadi batasan terakhir orang dikatakan baligh adalah 15 tahun. Di saat dia ulang tahun ke-15 itulah maka seseorang itu, baik yang sudah mimpi basah atau yang belum, itulah sudah dinyatakan akhir masa-masa tidak balighnya. Dari situlah masa balighnya sudah mulai, sudah start. Otomatis semua kewajiban, semua taklif, semua beban-beban yang dibebankan kepada orang Islam dimulai dari dia baligh. Kalau tidak pernah mimpi sampai umur 15 tahun, maka pada saat dia mencapai umur 15 tahun, dia mulai start kehidupannya sendiri, menanggung dosanya sendiri, mendapatkan pahalanya bagi dia sendiri. Begitupun bagi perempuan, jika tidak haid sama sekali misalnya, sampai umur 15 tahun belum haid, atau bahkan selanjutnya agak haid. Ada sebagian perempuan yang seperti ini yang tidak haid, suci terus. Nah, maka di sini dibatasi juga umurnya. Karena kalau dipatok hanya head, lah yang head nggak head nanti kan
nggak ada baliknya. Nah, seperti itu. Maka di sini dibatasi umur adalah batasan paling akhir, yaitu 15 tahun jika laki-laki tidak pernah bermimpi basah sebelumnya, atau perempuan tidak pernah bermimpi basah sebelumnya, ataupun haid sebelumnya. Adapun ini, kalau anak sudah berusia 9 tahun lebih, kemudian bermimpi dan mengakhirkan pakaiannya basah atau keluar sperma, maka dari situlah dia mulai start bahwa dia adalah orang-orang yang sudah baligh. Pun juga perempuan ini kalau sudah umurnya 9 tahun lebih, kemudian dia haid, misalnya, itu sejak itulah dia dikatakan sebagai seorang perempuan yang sudah baligh. Ini apa yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah. Jadi ketika kita sekarang sudah umur sekian misalnya, maka cobalah diteliti apakah sejak kita balik itu ada hal-hal yang tertinggal atau hal-hal yang kurang, maka seyogyanya kita rapikan agar jangan sampai nanti menjadi penyesalan di sana. Kita lanjutkan pembahasan pada syarat-syarat istinja dengan batu. Istinja itu membersihkan atau apa namanya di sini, cebok dengan batu. Kenapa kok dengan batu? Karena ketiadaan air, tentunya seperti itu. Apa saja syaratnya? Syaratnya yaitu faslun surutu izza'il hajar samaniyah. Syarat-syarat beristinja dengan batu itu ada 8. Syaratnya ada 8. Syarat adalah ketika sesuatu itu tidak dipenuhi, maka tidak terpenuhilah apa yang ditujunya. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, otomatis istinjanya tidak bisa terpenuhi. Apa yang pertama? Ayakuna bisalah sadiahjar. Dengan 3 batu. 3 batu. Yang kedua, wa ayyunaqiyal mahal. Yang jelas syaratnya dengan 3 batu itu bisa membersihkan lokasi najis. Wa alla yakifa an-najas. Dan najis belum kering. Kalau sudah kering sudah tidak bisa dengan batu atau disucikan dengan batu. Wala yang takil, dan najis itu tidak berpindah. Berpindah itu mungkin meler. Meler berpindah-pindah, maka tidak cukup dengan batu. Wala yatru alai akhir, dan tidak tumpang tindih atau campur dengan najis yang lain. Jadi double najisnya. Wala yujawizu safhatau wa hasafah, dan tidak melebihi batasan hasafah. Bila kencing, jadi ini jika najisnya karena kencing. Wala yusibu ma, dan tidak terkena air. Kalau sudah terkena air, otomatis makin lebar, maka tidak bisa disucikan dengan batu. Wa ayyakuna wa antakunal ahjar tahirah. Kondisi batu harus suci. Jadi jangan sampai orang yang beristinja. Jadi misalnya ini, saudara-saudara pergi ke sebuah pegunungan,
kemudian membuang hajat di suatu tempat, otomatis harus cebok. Tapi karena sumber air jauh, sungai juga jauh, maka alternatifnya adalah cebok dengan batu. Batu yang apa? Tentunya batu yang suci, batu yang kering, batu yang sekiranya ketika bisa dipakai untuk membersihkan. Ya. Batu yang tidak menyakiti kulit kalau dipakai. Kalau menyakiti kulit malah rusak. Misalnya orang habis kencing, asalkan dia kencing dengan baik, tidak kacau, akhirnya tidak kemana-mana najisnya, jadi cukup dengan batu 1, 2, 3, bersih sudah. Atau mungkin hajat besar, ya dengan seperti itu, asalkan itunya tidak merembet kemana-mana, tidak cair dan sebagainya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa dilakukan dengan istinja. Syaratnya itu. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak sah istinja dengan batu. Bagaimana kalau keadaan sekarang orang bersuci dengan tisu? Nah, itu bisa dikiaskan dengan batu. Karena zaman sekarang sudah modern. Ya mungkin ini orang-orang yang tidak ingin terkena air, jadi dia bersucinya dengan tisu, dilap tisu. Ya pokoknya kuncinya adalah bisa disesamakan dengan batu, asalkan memenuhi syarat-syarat tersebut. Tisunya kering, tisunya suci, bisa membersihkan tempat dan sebagainya. Itu ada syarat-syarat yang dilakukan itu. Kemudian dalam kitab ini dilanjutkan dengan furudul wudu. Pengarang dalam kitab ini menyampaikan bahwa furudul wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat wudu. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Yang keempat, mashu syai'i minar ra's. Mengusap sesuatu dari kepala. Sesuatu sedikit dari kepala. Wal khamis, yang kelima, ghuslur rijlain. Membasuh dua kaki ma'al mirfaqain, ma'al ka'bain beserta dua mata kakinya. Wasadisu, yang keenam, at-tartib, berurut-urutan. Jadi fardunya wudu itu 6, itu fardu. Sunah-sunahnya nanti akan disampaikan pada kesempatan berikutnya. Fardunya yang paling inti adalah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, kemudian membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan urut. Itu yang disampaikan oleh pengarang kitab Safinatun Najah. Dijelaskan di pasal berikutnya, an-niyatu. Apa sih niat? Niat itu seperti apa? An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai' atau menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan pekerjaannya. Wa mahalluha al-qalb. Posisinya di hati niat itu. Wa talaffuz biha sunnah. Dan melafadzkannya itu sunnah. Wa waktuha, dan waktunya idza ghusli awali juz'im minal wajh. Di saat pertama kali membasuh
wajah. Ini dalam wudu. Wa tartib, dan berurut-urutan, Allah yaqdamu adwin alal ad, dan berurut-urutan, tidak asal-asalan seperti itu. Jadi di sini ada keterangan bahwa niat adalah menyengaja sesuatu sekaligus melakukan pekerjaannya dan bertempat di pekerjaan yang pertama dilakukan. Dan posisi niat adalah di dalam hati. Adapun melafadzkannya adalah sunnah menurut pengarang kitab Safinatun Najah. Adapun tasdid itu adalah melaksanakan urutan-urutan yang sudah ada, tidak diloncat sana loncat sini. Kalau wudu harus urut seperti itu. Tidak boleh kakinya dulu, kemudian tangan, kemudian baru wajah dan sebagainya. Tidak boleh. Itu yang disampaikan oleh pengarang kitab Safinatun Najah. Pada pasal berikutnya disampaikan juga bahwa penjelasan tentang al-ma'ul qalil wal kasir. Air yang sedikit dalam istilah fikih dan air yang banyak dalam istilah fikih itu apa? Al-qalil ma dunal kullatain. Yang dimaksud dengan air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu apa? Bukan 2 kulah itu kemudian 2 kulah. 2 kulah itu istilah ukuran pada zaman saat itu. Kita bisa mengukurnya dengan 60 kali 60 kali 60 cm. Maka itulah 2 kulah. Nah, maka setidaknya kalau kita membuat kolah atau bahasa ininya tempat mandi, bak mandi, seyogyanya lebih dari 60 kali 60 kali 60 agar itu termasuk ma'ul kasir. Kalau kurang dari itu namanya ma'ul qalil. Al-qalil yatanajjas biwuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu akan najis disebabkan oleh jatuhnya sebuah najis kecil meski tidak merubah sifat-sifat air dari rasanya, warnanya maupun baunya, meskipun tidak berubah. Air 1 gelas itu namanya ma'ul qalil, kejatuhan sepertiga dari tainya cecak misalnya. Apakah jadi najis airnya? Jadi najis meskipun tidak merubah rasa, bau dan warna air itu. Wal ma'ul kasir, dan air yang banyak, la yatanajjas, tidak akan najis, tidak akan berhukum najis. Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kecuali ada perubahan di dalam bau, rasa dan warna. Selagi tidak berubah, tidak najis. Maka ini menjadikan kita bisa memahami bahwa air yang banyak itu ketika kita pakai wudu kemudian jatuh lagi, misalnya di pesantren-pesantren yang salah, jatuh lagi, maka jadi suci lagi, bisa dipakai terus. Kecuali baunya sudah berubah, rasanya sudah berubah, warnanya sudah berubah, maka itu sudah menjadi najis. Atau kejatuhan airnya cicak, nggak masalah karena air banyak. Berbeda kalau air cuma 1 ember. Itu yang disampaikan oleh pengarang kitab Safinatun Najah
dalam usuluddin dan fikih Islam yang bermadzhab Syafi'i. Demikian, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa ditanyakan melalui media yang sudah disampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.